Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, seperti yang saya janjikan kemarin, saya akan berbagi tentang kelanjutan dari buku Kitab Ilmu Vibrasi ya. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas dua hal. Pertama adalah tentang fisika kuantum ya. Apa itu fisika kuantum? Jadi fisika kuantum itu berbeda dengan ilmu fisika yang dulu kita pelajari di SMA. Kalau ilmu fisika biasa yang kita pelajari di SMA dulu secara definisi adalah ilmu yang mempelajari tentang benda atau materi beserta sifat dan gerak-geraknya. Itu definisi secara umum ya tentang ilmu fisika. Ada benda yang kita lempar ke atas kemudian jatuh karena ada gaya gravitasi, ada hukum Newton, ada hukum Archimedes, liquid, gas, dan lain sebagainya. Itu adalah definisi ilmu fisika secara umum. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya tentang apa itu fisika kuantum. Fisika kuantum itu secara mudahnya kita kalau ada benda misalnya kayu gitu ya, kayu itu kita hancurkan maka dia akan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil disebut partikel ya. Kemudian kita urai terus dia akan menjadi unsur-unsur yang lebih halus, yang lebih lembut. Kemudian kita hancurkan lagi, kita urai lagi, dia akan menjadi susunan atom. Kemudian diurai lagi menjadi bagian yang sangat kecil yang tidak nampak olai mata. Di situ ada atom, ada inti atom, molekul, proton, elektron, neutron ya. Kita tahu itu ya, kita pernah mempelajari itu atau membaca itu. Nah, fisika kuantum adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur halus yang tidak kasat mata atau secara gampangnya fisika kuantum itu mempelajari sesuatu yang imaterial, sesuatu yang lawan dari benda atau materi yang kita lihat yang kasat mata. Bisa dikatakan fisika kuantum itu adalah ilmu yang mempelajari tentang energi. Ya, energi. Kalau sesuatu yang nampak oleh mata dia namanya materi, tetapi sesuatu yang tidak nampak oleh mata dia bisa disebut dengan energi. Menurut satu penelitian yang menarik adalah yang dilakukan oleh HeartMath Institute ya, manusia itu dia mempunyai getaran atau gelombang yang memancar dari dirinya. Gelombang ini dihasilkan oleh dua organ. Pertama adalah otak, yang kedua adalah jantung atau heart atau kolbu ya bahasa Arabnya. Nah, jantung ini itu 100.000 lebih kuat secara kelistrikan dibandingkan dengan otak. Kemudian jantung ini 5.000 lebih kuat secara magnetik daripada gelombang yang dihasilkan oleh otak. Menariknya di sini adalah benda-benda atau apapun saja yang ada di sekitar kita itu saling mempengaruhi dengan vibrasi atau gelombang yang dihasilkan oleh otak dan oleh jantung atau perasaan kita, oleh emosi kita, oleh feeling kita. Mungkin ini sudah banyak teman-teman yang tahu atau teman-teman baru tahu. Oleh karenanya kita mencoba untuk belajar bareng-bareng ya. Jadi misalnya gini, saya melihat ada teman saya, dia lagi bersedih. Maka sebetulnya dia sedang memancarkan vibrasi atau gelombang-gelombang tertentu yang muncul dari hatinya atau jantungnya atau perasaannya dan juga pikirannya. Sehingga tercermin dari wajahnya yang galau, yang merengut,
yang tidak enak dipandang. Oleh karena itu, orang sedih dia memancarkan vibrasi tertentu. Kemudian ketika kita melihat ada teman kita lagi gembira, dia mendapatkan misalnya banyak rezeki, itu dia memancarkan vibrasi gelombang tertentu sehingga muncul di wajahnya, dia ceria, dia senyum, dia tertawa, dan seterusnya. Ini mempengaruhi dari orang-orang sekitar. Ketika kita melihat orang bersedih, kita terpengaruh. Ini kenapa teman saya kok bersedih? Ada apa? Ada masalah apa? Kan gitu. Itu mempengaruhi sekitar kita. Nah, ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh HeartMath Institute, tidak hanya makhluk hidup saja yang terpengaruh, tetapi benda-benda di sekitar kita, benda-benda mati yang tidak hidup, materi-materi yang ada di sekitar kita itu juga bisa terpengaruh dengan gelombang atau vibrasi yang dipancarkan oleh otak dan emosi kita. Artinya energi yang kita pancarkan itu mempengaruhi energi benda-benda yang ada di sekitar kita, karena benda-benda yang ada di sekitar kita pada hakikatnya dia adalah susunan dari unsur-unsur yang super halus, yang sangat halus, yang disebut atom, inti atom itu, sehingga energi kita akan saling terpengaruh dengan apapun saja yang ada di sekitar kita. Nah, sifat energi itu dia bisa kita tarik, bisa kita lepaskan, bisa kita pecah-pecah, bisa kita manipulasi. Itu adalah sifat energi, dan menurut penelitian yang ilmiah yang dilakukan oleh HeartMath Institute itu memang benda-benda apapun, baik makhluk hidup atau benda mati, itu bisa saling mempengaruhi, kita bisa mempengaruhi, dan kita juga bisa terpengaruh dengan benda-benda di sekitar kita. Nah, oleh karena itu penting agar kita bisa menarik hal-hal yang positif nantinya, dengan syarat vibrasi otak, pikiran, dan emosi perasaan kita berada di level yang positif.